Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita ketemu lagi di video pembelajaran online. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel saya di YouTube agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru terkait dengan pembelajaran dan juga info-info update lainnya ya. Jadi jangan lupa di subscribe. Oke, sebelumnya mungkin kita review dulu pertemuan sebelumnya terkait dengan flowchart dan pseudocode ya dalam sebuah dasar pemrograman. Jadi flowchart itu adalah gambaran alur sistem di mana kalau kita mau membuat sebuah program, kita harus analisa dulu menggunakan flowchart. Sebenarnya tidak hanya flowchart, ada juga pakai use case, ya kan, ada macam-macam ya. Tergantung fungsinya sama sih, menggambarkan sebuah alur sistem. Cuma karena kita masih belajar basic atau dasar, minimal kita udah paham dulu alat yang kita gunakan adalah flowchart ya, karena flowchart kalau saya lebih mudah sih untuk dasar ya. Nah, flowchart ini kita bisa gunakan buat apa, Pak? Jadi kita bisa gunakan untuk mengetahui alur sistemnya seperti apa ya, gambar sistemnya seperti apa, kita buat sistemnya sampai mana gitu ya. Jadi kita bisa tahu inputnya apa aja, prosesnya apa. Nah, itu semua ada di flowchart, sampai outputnya juga ada ya. Jadi kita buatkan sistemnya, kita buatkan flowchartnya juga. Flowchart itu juga membantu dokumentasi untuk program Anda. Jadi kalau ada customer atau ada orang dari luar ingin melihat atau mengetahui bentuk programnya, itu dia bisa lihat dari bentuk dokumentasinya, apakah sesuai dengan spek yang dia minta dan lain-lain. Jadi dia kelihatan di situ, oh, alur sistemnya seperti ini, inputnya seperti ini, ya kan? Nah, lalu ada namanya pseudocode. Nah, pseudocode itu dipergunakan untuk menggambarkan algoritmanya, ya, algoritmanya ke programmer. Biasanya kalau programmer tuh kalau udah lihat bentuk-bentuk pseudocode, itu udah paham dia. Oh, ternyata gunakan logika ini, oh, gunakan struktur datanya ini, if else-nya, dan sampai ada looping-nya. Nanti itu dijelaskan semua di pseudocode. Jadi si programmer atau tim kita itu nggak kebingungan. Nah, flowchart sama pseudocode itu dimasukkan dalam bentuk dokumentasi laporan. Tujuannya apa? Biar nanti kalau ada pemeriksaan, ada audit, atau ada ingin mengecek ya, saya mau mengetahui rancangan programnya, itu bisa dilihat dari laporannya. Makanya memang kompleks membuat sebuah program itu tidak hanya buat aplikasi sudah, tapi harus dipikirkan juga dokumentasi yang lengkap dan baik. Tujuannya mempermudah semuanya ya. Jadi dari orang yang memesan aplikasi ke kita, terus dari tim kita juga lebih mudah dan lebih paham. Jadi biar nggak saling menyalahkan lagi, oh ini salahmu nih, salah A, salah B, salah C, gara-gara kesalahan analisa dan lain-lain. Ya, itu adalah fungsi dan penggunaan dari flowchart dan pseudocode dalam dokumentasi program ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi materi kita kali ini, materi kita kali ini, bentar ya. Nah, materi kita hari ini untuk dasar-dasar programan kita belajar dengan namanya Python programming. Kita akan pengenalan dengan Python programming. Nanti saya akan coba jelaskan gimana cara penggunaannya. Awalnya mungkin saya jelaskan instalasi dulu ya, instalasinya seperti apa. Jadi downloadnya di mana, instalasi seperti apa, lalu penggunaannya seperti apa, cara ngodingnya seperti apa, nyimpan filenya seperti apa, sampai dengan running programnya seperti apa ya. Nah, untuk pembelajarannya pertama kita pahami dulu dasar pemrograman Python itu seperti apa, lalu alasan mengapa sih kita pakai Python, kenapa nggak pakai Java, kenapa nggak pakai PHP Pak, gitu. Mungkin ada yang sudah duluan tuh kan, dia di SMK udah PHP duluan atau dan lain-lainnya. Ya kita harus bertahap gitu loh, karena posisinya kita belajar dasar. Jadi kita belajar pakai Python aja karena lebih mudah. Lebih mudah dalam segi tutorial juga banyak di internet, terus juga secara basic mudah dipahamin, secara struktur data juga gampang ya. Nanti teman-teman juga nanti kalau udah coba pasti ngerti itu, oh ternyata lebih mudah ini. Ya, kalau yang sudah gunain program-program seperti Java, PHP ya tinggal bandingin aja nanti ya. Lebih mudah mana itu dikembalikan ke programmernya ya. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya Python, kita juga harus tahu apa kelemahannya nih, apa kekurangannya. Nah, nanti kita pahami bersama. Lalu ya instalasi ya, jadi nanti kita akan demokan, saya akan demokan instalasi Python-nya di komputer.
Oke, pendahuluan program itu adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki pembuatnya. Jadi ini seperti yang sudah saya sering ingatkan. Jadi kita tuh nyuruh komputer ya, Adek. Jadi kita tuh nyuruh komputer, kita nyuruh dia ngerjakan tugas-tugas yang kita lakukan. Contoh, ya buka pintu kemarin, ya kan pakai sensor, ya kan. Terus kalau kita input data, bikin form itu kan sebenarnya kerjaan kita, cuma dibuat secara komputerisasi biar lebih enak, lebih mudah ya. Nah, kita buatkan programnya, ya kan, digunakan menggunakan komputer. Jadi komputer tuh tidak ada bahasanya, maaf ya, tidak ada yang pintar bahasanya ya. Bahasanya kalau aduh komputer tuh lebih pintar daripada saya, Pak. Dalam hitungan lebih cepat bla bla bla. Ya itu kan buah pikiran dari manusia yang ditanamkan ke komputer ya. Tetap brainware itu adalah manusia gitu ya. Nggak ada komputer lebih pintar dari manusia. Tapi Pak saya lihat di luar itu robot-robot apa tuh lebih canggih, lebih pinter. Ya kan tapi kan itu ditanamkan dari pemikiran manusia, ide-ide manusia ya. Jadi tetap brainware ya. Ini otak nih, yang saya bilang gambarkan otaknya di sini itu adalah manusia ya. Ini otak. Nah, kayak pemrograman rangkaian instruksi dalam bahasa komputer disusun secara logis dan sistematis. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan algoritma seperti apa. Nah, itu pemrograman itu juga sama logis dan sistematis. Jadi jangan sampai kita buat sebuah pemrograman tapi nggak sistematis. Sistematisnya seperti apa ya? Kalau kita tekan tombol itu, contoh saya mau bikin absen online yang ada di mall itu, saya tombol udah langsung diproses absen. Udah, saya nggak perlu lagi tanda tangan, nggak perlu lagi ngurusin A, B, C, D, sekali absen sudah. Gitu, ya. Lalu ada proses pemrograman komputer yang bertujuan memecahkan suatu masalah dan membuat mudah pekerjaan dari user. Nah, ingat kalau kita buat program, itu kita fokuskan untuk memudahkan pekerjaan dari penggunanya ya. Ini contoh kalau mau bikin sebuah program atau sebuah pekerjaan lebih efektif tuh gini. Ada orang tuh yang manual tuh biasanya nyusunin form, ngecek form gitu kan. Nah, bisa nggak sih ngecek formnya itu di online kan gitu. Dia tinggal klik centang aja, begitu sudah selesai dia tinggal klik proses, itu langsung diproses dokumen-dokumennya gitu loh. Karena bayangin aja dalam sehari mungkin dia hanya bisa memproses sekitar 50 dokumen gitu kan. 50 dokumen itu kan ya lumayan banyak sih, ya kan. Tapi manual. Ternyata pas kita pikir-pikir, oh bisa nih pakai komputer, bisa di-online kan, ya kan. Ya udah kita buat online, ternyata dalam sehari dia bisa meningkat. Bisa sampai 200 dokumen. Loh kok lebih banyak, Pak? Ya karena dia lebih produktif dengan IT. Pertama satu dia tinggal pakai searching, ya kan searching nama, NIM atau nick-nya dia, langsung ketemu datanya langsung bisa diproses gitu loh. Beda kalau manual dia harus nyari dulu berkasnya. Oh ntar ya Pak saya cari dulu berkasnya ntar di sana dan lain-lain. Ya. Nah sistem-sistem ini mempermudah si user tadi. Contoh lainnya nggak hanya untuk layanan ya, bisa juga lebih ke arah ke perpustakaan ya, layan juga perpustakaan tuh coba Anda bayangin, pernah nggak Anda ke perpustakaan daerah Samarinda ya, Kaltim ya, yang ada di Juanda. Itu dia begitu kita datang itu udah berbasis IT semua ya. Jadi begitu datang kita barcode dulu, absen dulu ya kan. Oh, saya pengguna nih, PIP datang kan ke atas. Kita kalau datang ke perpustakaan itu pasti nyari buku kan, nyari buku yang kita cari. Itu kalau kita nggak pakai komputer, itu harus nyari dulu kemana raknya gitu. Aduh, raknya mana ya? Oh, bilang saya komputer nih. Oh, raknya di sana. Bahkan Anda ujung-ujungnya nanya ke karyawan atau pegawainya. Mbak mau nanya di rak komputer di bagian mana ya? Oh, di ujung-ujung sana, Dek. Nunjuk-nunjuk sana, tapi dia bingung gitu loh. Anda bingung, mana ujung mana gitu kan. Nah, gimana caranya biar lebih mudah? Nah, dibuatlah ada sebuah komputer di dekat sebuah tempat gitu ya, sebuah tempat komputer. Nah, itu Anda bisa cari sendiri di situ, bahkan langsung cari judul yang buku yang Anda cari. Contoh, Pak, saya mau nyari dasar-dasar programan. Saya ketik aja di situ. Searching dasar-dasar pemrograman. Oh, ada di rak nomor sekian, ya kan? Di rak sekian. Nah, dia tinggal ngecek, oh, di sana. Nah, itu mudah gitu loh. Ada nomornya lagi. Jadi dia bisa deteksi dari jumlah raknya sama angkanya. Oh, di rak sekian, nomor sekian. Udah dia tinggal nyari, ketemu gitu loh. Dan itu cepat banget, ya kan? Efisiensinya dapat banget. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh lagi Samsat. Nah, Samsat tuh coba Anda lihat. Kalau dulu kan kita mau tahu berapa sih bayarnya tiap bulan gitu kan, atau pajaknya tiap bulan. Itu kita tuh kayak bahasa narka-narka. Jadi kadang-kadang kalau zaman saya dulu bayar pajak, itu bawa duit itu biasanya lebih tuh. Biasanya kalau saya bayar pajak itu bawa duit sekitar 400.000 gitu loh. Karena pajak motor kan biasanya kalau motor bebek ya, itu biasanya cuma 200-an, 300-an ya biasanya gitu. Cuma kan kita takut-takut juga, takut kena denda dan lain-lain kan.
Makanya biasanya lebihkan. Nah, sekarang sudah ada sistem teknologi ya, IT gitu. Itu tinggal ketik aja di sistem Samsatnya platnya gitu, plat nomornya muncul tuh data kita sama pajak kita berapa di situ. Bahkan ya digunakan untuk apa juga, untuk ngecek kendaraan orang gitu. Anda mau beli kendaraan, cek dulu ini punya siapa gitu kan. Ya kan. Bahkan kalau ada maaf ya pencuri atau biasanya maling ya kan. Itu kalau ada plat nomor terdeteksi ya kan, itu tinggal dikasih, dicek aja. Oh yang punya ini, ya udah tangkap gitu loh, ya kan? Itu tujuannya plat nomor. Jadi ada identifikasi di situ. Jadi kalau Anda melihat kejahatan nih, ada CCTV ya, itu tinggal Anda cek aja di Samsat plat nomornya berapa, nanti kelihatan yang punya siapa. Waduh Pak, tuh motor saya second udah dibeli orang. Ya minimal polisi ya, itu bisa mengidentifikasi siapa penggunanya gitu loh. Contoh saya datangi Anda, oh maaf Pak, motornya udah saya jual. Nah terus siapa Anda jual ke siapa? Mana KTP-nya? Nah dilihatkan yang beli ini gitu. Udah ditelusuri tuh, dapat pasti. Makanya sekarang tuh zamannya sudah canggih, jadi ya apa-apa ada IT-nya ya, jadi harus ngerti. Oke, di sini ada brandware. Nah, ini saya tekan lagi ke brandware ya. Jadi ada perangkat keras, perangkat lunak, dan brandware. Jadi kita lebih fokus ke brandware. Brandware itu adalah analisis sistem yang berperan melakukan analisis data ya. Jadi permasalahan dianalisis, merancang solusi pemecahannya. Lalu ada programmer berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analis ke dalam bahasa pemrograman. Lalu ada operator yang bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Lalu ada teknisi yang bertugas merakit dan melihara perangkat keras komputer. Jadi di sini kalau kita bicara tentang brandware, itu sebenarnya mirip seperti job desk. Gitu. Ya, Pak, saya mau jadi programmer aja. Pak, saya mau jadi sistem analis saja, boleh. Malah lebih bagus kalau kalian fokus gitu. Fokusnya di mana? Ahli analis atau programmer. Cuma rata-rata untuk lulusan kita ya, lulusan IT biasanya untuk sistem informasi, itu bisa kesemuanya ini bisa. Jadi analis bisa, programmer bisa, operator bisa, teknisi bisa ya. Tapi saran saya minimal kalian menguasai di salah satu bidang gitu. Kalau saya sih biasanya gini nih, kalau misalnya saya ada teman-teman dari lulusan terus bikin software host, terus ikut-ikut project, ganti-gantian biasanya projectnya. Contoh di project A saya jadi programmer, ya kan. Di project B saya jadi analis, gitu loh, ya. Jadi saya tuh nggak langsung full programmer semua. Kenapa nggak gitu Pak? Karena kalau Anda programmer semua di semua project, itu Anda bakal pusing gitu loh. Pusingnya apa ya? Anda harus ngecek dulu ya kan apa Anda harus apa ya bahasanya ngurusin project-project yang banyak, tiba-tiba deadline-nya barengan gitu. Waduh, deadline-nya A, B, C ini besok. Waduh, deadline-nya ini bulan depan. Waduh, yang mana duluan? Nah, itu akhirnya pusing. Nah, makanya biasanya programmer tuh, kalau mau saya tuh Anda ganti-gantian gitu. Misalnya Anda tiba-tiba ketibaran banyak project nih. Waduh, banyak project nih dari perusahaan A, B, C, D, projectnya banyak masuk ke kita karena mereka percaya kita bagus gitu kan. Programmer Anda cuma satu orang misalnya, waduh, Anda harus berpikir tuh, sistem analis harus berpikir, aduh kalau saya kasihkan ke programmernya ini aja, berbahaya gitu. Berbahayanya adalah, ya nggak mungkin dong logikanya, mereka menyelesaikan itu dalam waktu yang singkat gitu kan. Makanya biasanya dia harus cari rekan lagi programmer, atau malah project tersebut dilempar ke software host yang lain. Makanya kalau saran saya sih kalau kalian punya, nanti kan ada angkatan yang angkatan 2020 nih misalnya ya. Nah kalian bisa tuh bikin software host, nanti bagi-bagi project gitu loh. Jadi saling bantu juga buat teman kalian, berbagi rezeki lah namanya. Ya, jangan langsung aku mau kerjain semuanya gitu, ya kan. Ya oke lah kalau kalian bisa nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian ujung-ujungnya malah bikin apa ya rugi diri sendiri atau bikin rugi perusahaan Anda gara-gara Anda nggak profesional, memaksa banyak kerjaan, ujung-ujungnya malah kayak apa ya amburadul ya. Project-project itu bahasanya molor semua, programmernya disuruh kerja rodi, begadang terus, karena walaupun bahasanya kita mah ya begadang itu ada efek kesehatan juga deh, jadi harus hati-hati gitu ya. Makanya kalau biasanya orang tuh harus manajemen waktunya harus bagus gitu. Nah lebih sulitnya lagi kalau kalian itu ada yang sambil kuliah, ada programmer sambil kuliah, sambil nyambi lagi, ambil ngurusin keluarga juga misalnya ya, itu lebih berat lagi, ya kan? Makanya di sini profesionalitas itu penting dan harus tahu manajemennya. Nah, nanti belajarnya manajemen itu di mana, Pak? Ada di tata kelola IT sama di belajar di manajemen layanan TI juga boleh. Itu di situ juga dipelajari tuh. Sama RPL, rekayasa perangkat lunak, itu diajarin di situ juga gimana caranya
Anda berperan sebagai engineer, Anda berperan sebagai programmer, Anda berperan sebagai sistem analis dalam sebuah project. Ya. Nah, tapi dari awal sudah saya jelasin dulu biar nanti kalian juga bisa profesional gitu. Lanjut. Oke, teori dasar Python. Jadi Python itu merupakan bahasa programan dinamis yang mendukung pemrograman berbasis objek. Jadi kita pakai Python ya. Bisa dijalankan di Windows, Linux, Unix. Jadi kalau teman-teman pakai OS yang berbeda-beda nggak masalah ya. Jadi digunakan. Diracik oleh Guido van Rossum. Jadi Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti CLI, GUI, desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program dan hacking dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang Python, itu banyak banget fungsinya nanti ke depan. Makanya saya pakai ini, saya gunakan ini buat teman-teman biar nanti mudah ke depannya bisa buat program ya. Bahkan game juga bisa loh ya. Game, IoT, terus ada mobile. Lanjut, Python juga dikenal dengan bahasa program yang mudah dipelajari. Nah, itu udah saya jelasin sih. Mengapa Python? Jadi Python dengan bahasa lain adalah dalam hal aturan penulisan kode program. Jadi kalau di Python itu dia harus urut dalam artian harus rapi, ya. Jadi kalau kita habis nanti saya jelaskan di coding sih, kalau di sini mungkin saya jelaskan secara teknis. Jadi kalau kita enter itu harus ngikutin tuh, dia enter kemana, ada tabnya kan, enggak. Anda nggak boleh berpikir Pak saya mau rapiin Pak, saya mau jajarkan lurus sejajar gitu. Nggak bisa kalau di Python, pasti error gitu. Tapi di bahasa pemrograman itu ada yang bisa, di PHP, di Java itu bisa, nggak masalah, ya kan? Karena strukturnya dia bebas, yang penting penulisan programnya benar, ya. Nah, Python berbeda. Python itu dia terstruktur dengan bentuk atau coding yang sudah disesuaikan dengan IDE-nya dia, gitu. Python memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan bahasa lain, terutama dalam hal menangani modul, ya. Membuat beberapa programmer menyukai Python. Python merupakan salah satu produk open source gratis juga dan multi-platform. Multi-platform tuh bisa berjalan di berbagai OS, sama juga bisa digunakan ya untuk mobile bisa dan lain-lain. Nah, multi-platform itu artinya mau pakai mobile, mau pakai website bisa juga, website dalam online ya, atau mau berbasis desktop itu juga bisa. Jadi Python tuh multi-platform. Kelebihannya tidak ada tahapan kompilasi penyambung link sehingga kecepatan perubahan pada masa pembuatan aplikasi dapat meningkat. Tidak ada deklarasi tipe. Jadi kalau kemarin mungkin kalau kita deklarasikan A10 ya nggak masalah 10. Ya, nanti saya jelaskan itu juga. Jadi kalau kita mau konversi itu tinggal pakai integer dan lain-lain. String dan lain-lain ya. Manajemen memori otomatis, lalu tipe data dan operasi tingkat tinggi. Pemrogramannya berorientasi objek, lalu terdapat kelas, modul, eksepsi, sehingga terdapat dukungan pemrograman skala besar secara modular. Portabilitas secara luas seperti pemrograman antar platform tanpa port, antar muka terpasang untuk pelayanan keluar seperti perangkat bantu sistem, GUI, persistent, database, dan lain-lain. Jadi nanti Python itu juga bisa buat program-program yang besar, ya, seperti web atau koneksi dengan database, gitu. Ya. Tapi minimal untuk basic atau dasar Python juga bisa digunakan. Makanya kita gunakan Python. Oke, untuk kekurangannya mungkin beberapa penugasan terdapat di luar jangkauan Python seperti bahasa programan dinamis lainnya. Tidak secepat dan efisien sebagai statis ya, tidak seperti bahasa programan komputer seperti bahasa C. Python merupakan interpreter. Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk mengantar komponen performa kritis. Nah, nanti mungkin coba di kulik-kulik gimana sih performa Python dengan program lain ya. Saya juga tidak terlalu bahasanya harus menomorsatukan bahasa pemrograman. Jadi kita kembali lagi ke kitanya atau projectnya. Kalau kita ketemu dengan klien, ya kita tanya mau bikin apa. Bahasa pemrograman itu tuh bahasanya sesuaikan dengan kebutuhan gitu loh. Kadang-kadang contoh nih, ada yang suka pakai PHP, ada yang suka pakai Python, ada yang pakai Java, ada juga namanya pakai Node.js ya. Node.js atau JavaScript dan lain-lain ya, itu tergantung dari permintaan ya. Makanya Python ini minimal kalian belajar basic dulu, cara penggunaan seperti apa, ngoding itu gimana. Saya ingin menekankan kalau untuk dasar pemrograman itu lebih karena logika kita, logika berpikir, logika kita dalam membuat program ya. Python memberikan efisiensi, fleksibilitas, trade-off by untuk dengan tidak memberikan secara menyeluruh. Jadi dia secara bertahap fleksibilitasnya ya. Itu kekurangannya dia. Oke. Untuk instalasi nanti saya akan jelaskan di akhir sih. Kalau di sini saya jelaskan dulu. Jadi pertama kita kunjungi dulu python.org di sini.
Nah, ini 3.8, saya tadi baru download sih 3.8. Ternyata 3.7 sudah ada juga, tapi 3.8 kita pakai yang terbaru aja. Biasanya ada update terbaru tuh yang seperti tadi dibilang. Kita pakai idle Python boleh di sini idle Python-nya. Ya. Kalau Spider ini tujuan saya nanti buat membelajar aja, karena kalau untuk idle Python di sini bentuknya seperti ini, itu agak sulit kalau mau di zoom. Bentuknya sama aja Kak, Pak, sama gitu ya, sama aja ya. Tapi untuk Anda saya harapkan kalian semua pakai idle pattern aja ya. Tapi kalau misalnya nih bahasa saya lupa, saya kok lebih nyaman Spider ya. Oke, nggak masalah ya. Karena yang penting kalau saya minta programnya pakai Python, terus Anda running bisa jalan sesuai dengan yang saya minta ya nggak apa-apa ya. Tapi untuk komputer yang maaf ya speknya rendah, itu pakai idle aja, idle pattern. Saya juga pakai idle pattern kok ya. Tapi nanti untuk pembelajaran saya juga pakai Spider sih. Waduh Bapak nih, nggak jelas katanya. Yang mana Pak jadinya? Jadi kalau saya nih, saya ceritain lagi, saya ulang lagi mungkin. Saya lebih nyaman pakai Spider untuk pembelajaran, karena bisa di zoom in, zoom out gitu. Ditambah lagi Spider dia enaknya, itu dia ada warna-warnanya, sama mempermudah dalam proses pembuatannya. Ya, jadi kelihatan kalau error tuh ada tanda serunya tuh. Kalau di idle pattern dia errornya langsung di tampilan. Ya, tapi ya makanya untuk belajar awal tuh bagusnya pakai idle pattern sih gitu di sini ya. Tapi saya kembalikan ke Anda deh, saya sarankan ke Anda, tapi saya inginnya kalian pakai idle pattern buat yang komputer-komputer yang speknya kurang gitu. Bukannya membeda-bedakan, tapi ini yang penting jalan dulu ya prosesnya. Nah, ini instalasi idle pattern-nya mudah sih, tinggal seperti kayak instalasi software biasa. Next, 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 selesai ya. Nanti saya demokan kok, nggak usah khawatir ya. Install next 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 sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti cara bukanya gimana? Kalau saya biasa searching di Windows 10 tuh biasa searching di sini, ketik aja idle. Nanti muncul tuh di sini ya. Nanti tampilannya ada dua seperti ini ya. Jadi kalau mau ngecek bisa nggak ngoding langsung di sini di selnya? Bisa. Tapi kita kalau saran saya untuk ngoding itu bikin file baru, nanti saya jelaskan di video ini. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau kalian nyoba nanti langsung bisa gitu, ya. Nah, di sini perbedaan penulisan program Python ya, bisa dilihat di sini ya. Kalau di C++ dia pakai include ya kan, bla bla bla, hello world gitu kan. Kalau Java gini panjang gitu kan, panjang kelas bla 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 ya kan. Tapi kalau di Python cuma print hello world, selesai. Hasil outputnya apa? Sama, hello world. Ya, nanti saya demokan deh ini. Ya untuk yang Python-nya sih. Kalau yang ininya itu ya nanti bisa dicoba di bahasa programan lain boleh. Ya, jadi Python tuh simple deh, jadi lebih mudah kalau kita belajar. Wah, enak banget tinggal print doang gitu ya gini ya. Tapi untuk yang ini print hello world itu tergantung versinya. Kalau langsung print gitu dia kadang nggak mau jalan, harus ada tanda kurungnya yang terbaru. Udah saya lihatkan. Oke, cara kerja program di Python itu sama, source code-nya, lalu inputannya di sini apa ya, lalu ditranslatorkan oleh idle pattern-nya, lalu dia menampilkan hasil ya. Jadi menerjemahkan Python menggunakan interpreter, satu persatu pernyataan dan deteksi dari atas ke bawah. Berbeda dengan menerjemah compiler, penerimaan kode program sekaligus dalam blok pernyataan. Interpreter tidak menghasilkan bentuk objek code, tapi hasil transaksinya hanya dalam bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada, berbeda dengan compiler. Nah, ini alurnya ya. Jadi kita tuh ngodingnya di sini nih. Nih ya, kita ngoding dulu di sini. Nah, kalau running itu yang run nanti dia nge-translate di sini. Ya, diprosesnya di sini. Begitu nanti keluar hasilnya, ya outputnya di sini. Entah hasil outputnya ini masih ada error atau masih udah berbentuk program jadi, maka tuh hasilnya akan di sini. Ya, jadi kita pakai run, ya dari proses untuk hasilnya. Hampir sama, compiler adalah source code bahasa tingkat tinggi, object code adalah bahasa mesin atau bahasa assembly, source code dan data diproses secara berbeda. Hampir sama sih cara kerja. Jadi pertama sih ada data, ada source code ini yang di compiler ke bentuk objek data, lalu dieksekusi dan hasilnya seperti ini ya. Nah, data di sini apa sih ya, seperti kemarin yang saya bilang waktu kita buat program kemarin itu kan ada tuh input data tuh yang ketik A input bla 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 ya, itu bisa diketik. Nah, itu inputan data ini yang dimasukkan ke dalam execution-nya nanti. Karena ini kan kalau kita udah running, itu kan bentuknya program sudah running, udah jalan. Nah, itu bisa diinputkan secara fleksibel. Kayak demo kan deh nanti biar lebih paham ya. Makanya perhatikan dan memang pahamin. Oke, nah ini udah masuk ke dalam instalasi ya. Saya coba demo instalasi. Oke.
Oke, pertama kita ngapain sih untuk instalasi Python nih? Ya kan, pertama Anda buka dulu browser di sini. Nah, Anda buka aja python.org. Kayak gini ya, coba saya buka python.org nih. Nah, di sini ada python.org kan. Klik di bagian mana Pak? Di bagian download. Nah, di sini langsung muncul tuh download for Windows. Pas saya pakainya lain ya, pakai di sini cek Mac OS kah atau pakai yang lain ya, source code dan lain-lain ya. Kalau di Linux sih biasanya pakai sudo apt, pakai repo-nya dia. Jadi bisa di-download juga secara seal ya. Ya kalau untuk Windows klik aja di sini. Nah, ini versi terbaru kan. Ya saya sudah uninstall sih. Oke, base klik ini otomatis terdownload di sini. Ini sudah saya download tadi. Biar cepat juga. Nah, terus installnya seperti apa? Nah, di sini kita lihat, kita install ya, pelan-pelan. Nah, klik aja. Teman-teman boleh sambil nyantai ya, kalau bikin instalasi gini jangan tegang, harus diperhatiin terus. Tinggal aja nggak apa-apa. Kalau emang dia klik run, kita juga sambil santai nih, sambil minum ya dikit. Nah, di sini ada install ya. Nah, saran saya untuk instalasi itu bagusnya Anda customize ya. Customize dulu, lihat dulu, oh isinya apa aja, sudah tercentang semua. Ya kan, oh saya centangnya semua nih. Next. Ya kan, nah lokasi penginstalannya ini saran saya bagusnya ditaruh di program file sebenarnya, jangan langsung ditaruh di C user seperti ini sih. Kalau menurut saya bagusnya di program file, pindah aja sih boleh kalau saran saya. Nah, taruh aja pindah. Tapi kalau mau langsung gimana Pak, boleh nggak? Boleh. Kalau saya sih karena terbiasa kalau instalasi ya pasti kan di drive-nya di drive C kan gitu loh. Kalau kita apa ya bahasanya udah terbiasa gitu ya, kita ikutin sesuai dengan drive. Taruh aja di C sini boleh. Nah gini, di C program file boleh. Nah di sini program file. Nah ini baru boleh tuliskan kali ya, atau nggak usah, atau make folder boleh. Ini ya. Oke, klik aja download. Oke, ini udah muncul ya jendela instalasinya. Installnya gimana Pak? Langsung aja boleh langsung install now. Kalau ada lambang shield ini rekomendasi ya. Jadi kalau saya sih ikuti rekomendasi yang dari Python-nya. Klik install now. Tunggu prosesnya. Nah, ini yes aja, next 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 ya, next yes. Kita tunggu prosesnya sambil nanti ya. Kalau saran saya sih boleh kalau sambil kayak nyoba ya. Jadi kalau Anda lihat video saya, boleh tuh Anda download dulu, ya kan? Anda download di Windows tadi di python.org sini, ya kan? Download, baru Anda ikutin tuh instruksinya, tungguin instalasinya. Ukuran filenya berapa Pak? Ukuran filenya lumayan sih, sekitar 28 MB, nggak sampai bergiga-giga lah kalau downloadnya tadi. Jadi sekitar 28 MB. Tunggu sampai instalasinya ya, bentar. Nah, di sini kita tunggu dulu, mungkin agak-agak lumayan lama. Oke, jadi sambil nunggu kita ceritain dulu. Jadi Python di sini tuh mempermudah kita. Bahkan tutorialnya itu banyak ya, teman-teman. Jadi kalau mau belajar di sini juga ada nih dokumentasinya, bisa dibaca ya di sini. Kalau saran saya sih baca-baca dokumentasi juga boleh. Jadi bisa tahu tuh mau buat apa. Bahkan kalau untuk cari semacam belajar media pembelajaran atau semacam referensi, itu bisa cek aja di Petani Code. Ketik aja di Google Python gitu ya, Python belajar Python bagi pemula gitu ya, sambil nunggu ya, Python bagi pemula. Nah gini, itu banyak banget
ada di coding, ada petani code. Nah, ini kan petani code. Ini bisa Anda pelajarin tuh. Bahkan di YouTube juga sudah banyak ya. Kalau kalian mau belajar sendiri gitu, aduh Pak Putut, saya mau duluan nih Pak, daripada teman saya belajar duluan ya Pak, boleh, malah bagus banget, saya lebih menyetujui belajar otodidak. Karena kalau kita belajar di kelas, adik-adik itu bahasanya nggak optimal sih kalau saya kadang-kadang di kelas ya. Makanya biasanya kalian gunakan lagi waktu kalian tuh untuk belajar secara mandiri lagi ya, belajar otodidak. Makanya gimana cara biar kalian tuh ngerjakan atau mau belajar itu dengan cara ngasih tugas gitu. Tugasnya terstruktur, terarah. Oh, bikin A, bikin B, bikin C gitu, ya. Nah, ini kalau belajar contoh di petani code ini kalau saya lebih enak nih. Ini Python di Linux boleh. Nah, di sini jelasin ya kalau belajar awal gimana. Itu banyak adik-adik ya. Jadi apa itu Python semua tuh dijelaskan sama teman-teman yang udah pernah gunain Python, kemudahannya apa, uji coba. Nah, ini instalasinya ya. Nah, instalasi di sini ada tuh. Nah, kan sama script Python-nya menggunakan PyCharm. Di Linux tuh namanya PyCharm deh, ya. Atau PyCharm ya. Install JDK, JRE dan lain-lainnya. Itu tergantung kalian lagi. Ntar prosesnya, nah ini proses udah jalan. Tunggu dulu ya. Sorry, mungkin agak lama sih tadi. Instalasinya mudah kok. Tinggal next aja ya. Jadi nggak ribet. Nah, kita sampai tunggu. Ini banyak banget nih untuk belajar Python ya. Jadi kalau kita belajar dasar-dasar pemrograman ya, sebenarnya kita tuh coba gimana cara nanti ada project-project basic ya, atau bahasa saya tuh ingin ngebuat logika dulu kita. Yang penting logikanya adik-adik itu belajar itu jalan dulu gitu ya. Kalau langsung Pak saya mau belajar yang expert, saya mau belajar bisa bikin web, bisa bikin ini, ya bertahap gitu loh. Kan posisinya yang mau saya ajarin ini sekitar berapa kelas gitu ya, berapa orang gitu. Sedangkan orang itu macam-macam deh anunya apa, kemampuan memahaminya gitu loh ya. Contoh saya ngajarin ini, belum tentu yang hari ini langsung paham gitu loh. Biasanya bisa 2 hari, 3 hari baru, oh iya saya baru ingat, baru sadar gitu, atau baru paham dengan yang maksudnya dari Pak Putut itu apa gitu ya. Makanya memang pahamin dulu, nggak bisa langsung saya udah bisa nih Python, udah jago, malas belajar lagi. Nah, itu salah gitu loh. Justru kalau Anda sudah jago di Python, sudah jago di pemrograman, Anda cari-cari yang lain yang bisa bahasanya meningkatkan skill Anda. Bahasa itu udah pisau tuh diasah gitu ya, diasah biar makin tajam gitu loh. Bukan langsung meremehkan mata kuliahnya atau meremehkan orang lain. Nah, itu ya saya nggak suka. Makanya etika ya, ikutin aja gitu loh. Walaupun Anda sudah jago, udah pintar ya ikutin gitu. Minimal kalau misalnya ini sudah ngerti, Anda bisa tanya tuh yang kira-kira Anda nggak paham. Ya, Anda coba pelajarin ya kan. Pas saya belajar duluan itu malah bagus. Makanya saya bilang sebenarnya kalau kalian mau belajar dari awal ya, itu udah bisa dari RPS saya tuh udah Anda bisa lihat tuh alur-alurnya apa aja. Pas saya belajar duluan boleh nggak? Saya mau buat rangkuman duluan boleh nggak? Boleh banget gitu. Bahkan saya lebih seneng mahasiswa saya tuh aktif, mandiri gitu, ya kan? Lebih bagus lagi gitu. Artinya apa, saya nggak harus mengajarkan lebih mendetail. Jadi Anda udah paham tinggal tanya gitu ya. Tapi karena kita belajar basic, nanti ada tahapannya. Jadi ini yang basic dulu, dasar-dasar dulu lah. Minimal kenal variabel, kenal karakter, ya kan. Cara install gimana, cara running gimana. Karena saya yakin yang masuk di SI ya, sistem informasi itu nggak hanya berasal dari komputer, ada yang dari IPA, dari IPS, ya kan, ada yang dari SMK, ya kan, SMK macam-macam dari latar belakangnya. Makanya pas begitu dia bergabung dengan sistem informasi, ya kita harus sama-sama belajar dari awal gitu loh, ya. Kalau langsung, aduh saya jago udah malas belajar, ya salah kalau seperti itu. Anda harus tetap mengikuti proses pembelajarannya, ya. Oke, aduh, lumayan cukup lama, jadi sabar dulu ya, terus sambil selingin-selingin. Nah, ini kalau saya juga belajar di Petani Code ini juga bagus banget nih. Kalau saya belajar Python, ya. Belajar ketik aja Python, saya belajar if. Kalau memang lebih seru lagi yang belajar bahasa Inggris ada ya di sini ya. Di W3 School boleh. W3 School. Nah, W3 School ini, nah itu boleh. W3 School ini macam-macam, HTML ada juga, PHP ada juga, Python juga dia punya. Ada nah di sini. Ya.
Nah, nih dilengkap. Nah, di sini ada Python tutorial ya kan. Jadi sebenarnya belajar itu sumbernya nggak hanya dari dosen ya, dari media pembelajaran seperti video, YouTube atau apapun itu bisa. Ketik aja di sini Python tutorial kan. Di sini lengkap banget ya. Lengkap banget. Tapi bahasa Inggris, makanya minimal teman-teman kuasai dulu bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini ya. Ini mulai dari instalasi juga diajarin ya. Nah, sampai banyak ada array dan lain-lain, ada Python dengan database di sini juga sudah dijelasin semua, tapi bertahap ya. Ini ada variabel dijelasin. Nah, ini kita tunggu dulu sambil prosesnya kemarin cukup. Itu jalan gitu ya. Atau mau nyoba di sini juga boleh. Ketik aja try it yourself. Klik aja tuh nanti dia ada instalasinya. Saya kira cepat tadi. Apa? Nah, ini ya. Ini kalau mau didemokannya. Nah, 5 John. Coba dong saya ganti, bisa nggak? Boleh. Coba-coba aja, jangan takut ya. 100. Terus saya ganti di sini belajar Python sistem informasi. Nah, baru klik running di sini. Nah, ya. Bisa jalan juga ternyata di sini. Ada kumpul. Dan materinya banyak banget ya. Ini saya udah coba-coba semua. Bahkan dia ini dan lain-lain itu dijelaskan beracuannya pada mana, pada RPS yang saya kasih di MOS ya. Kalian baca-baca di situ, lihat materi gitu lengkap, itu lengkap. Dia kan biasa belajar duluan gitu, belajar duluan. Nanti justru yang kalau kalian nggak paham itu yang ditanyakan. Pas ada belajar pak kemana nyok? Belum saya jelaskan. Ya, jadi kalian juga bisa lebih paham lebih jauh tentang Python seperti apa. Cuma jangan berharap, Pak, saya mau menggunakan website for Python pakai Django misalnya. Itu mata kuliah yang lain nanti. Sabar dulu ya. Jadi bahasa jangan terburu-buru harus yang wah gitu ya. Anda harus paham dasar, dasar dulu. Takutnya lebih terlalu Anda nggak tahu dokter, nggak tahu itu dokter, langsung gitu aja. Yang penting jalan Pak. Nah itu pemahaman yang salah gitu. Karena posisinya kalau Anda perlu diteruskan salah nanti itu ada tahapannya. Makanya kalau kita bicara tentang algoritma kan ada tahapan pemrograman. Ikutin tahapannya ya. Jangan langsung buru-buru langsung mau yang wah pokoknya saya mau bagus Pak. Ya, bagus Pak tahapannya. Oke, menunggu ya, instalasinya sudah selesai. Oke, setelah tadi instalasi ya, instalasi sudah selesai, bukanya gimana Pak? Nah, kita bukanya di sini. Start, kalau saya nyebut ini start sih, start. Nah, klik yang idle, bukan yang doc ya, dokumen. Ya, klik yang idle. Nah, klik aja. Nah, tunggu sebentar. Kalau saran sih, makanya kalau beli laptop itu RAM-nya usahakan itu di atas 4 GB lah kalau sekarang ya. Tapi rata-rata sih 2 GB sih. Ya. Nah, nggak masalah sih. Kalau saya pakai idle ini masih jalan. Oke, print. Hello. Hello world. Hello dunia ya. Nah, tuh. Yang warna biru itu dia outputnya ya, outputnya untuk dari running tadi. Tulis yang lain boleh nggak? Boleh. Jadi ini contoh aja ya. Nanti kita ngobrol. Contoh belajar dasar pemrograman sistem informasi. Nah, untuk ngoding bisa nggak Pak di sini? Nggak bisa, susah. Kalau nggak bisa ya susah. Menyusahin diri juga ya. Karena ini biasanya digunakan untuk output sih. Nah, terus gimana caranya Pak biar mudah? Anda buat di file di sini, file, new file ya. Bagusnya pakai file dari Python-nya ya. New file. Nah, setelah terbentuk seperti notepad ya nih deh, seperti notepad, itu save dulu, jangan langsung dijalankan gitu, langsung ketik coding banyak-banyak gitu. Karena ini belum tersave ya. Nah, file, save as ya, save as. Nah, simpen di folder yang Anda tentuin. Kalau saran saya taruh di folder yang rapi, jangan save aja di desktop. Nah, kebiasaan kesalahan kita tuh seringnya tuh nyimpen tuh di desktop, di layar depan gitu biar dipanggil. Harusnya Anda udah buat file lalu nama foldernya, bisa contoh mata kuliah dasar pemrograman, baru ketik aja di buah folder itu namanya Python gitu. Ya, boleh di sini. Nah, kalau saya buat di sini Python. Nah, contoh di sini saya buat aja di folder baru ya. Nah, ini saya buat aja
Mungkin pengenalan. Nah, ini pengenalan Python. Ya. Nah, ini ya. Nah, di sini boleh namanya misalnya belajar atau tes juga boleh. Atau belajar ya belajar basic, belajar dasar. Nah, ini boleh. Save. Nah, nanti dapatnya file auto loading. Oke, nanti buat yang seperti ini tadi boleh bisa sama juga save ini. Ya, nah contoh. Hello world. Ya. Nah, sebelum di running itu Anda save dulu ya. File save. Nih. Nah, Anda hafalin aja cara singkat cepatnya Ctrl plus S. Anda biasakan untuk ngetik di keyboard yaitu save itu seperti apa terus tahu. Nah, Ctrl S. Nah, baru ketik run di sini. Klik run module. Ya, run module. Nah, nanti kalau dia running itu dia ke sebelah sini nih. Nah, ke pojok sini ya. Lihat, ke pojok sini. Nih, ya. Dia ke sini. Hello world. Ya. Nah, itu program dasarnya untuk awal itu Hello World. Ya, nyoba dulu. Selamat datang dunia gitu. Hello dunia gitu kan. Nah, ini programnya masih basic ya, masih dasar banget. Ya. Makanya kan print itu output ya. Jadi ini output. Ini outputnya. Nah, terus kita mau ngapain lagi Pak di Python ini? Nah, kita bisa ngoding di sini dengan yang kemarin Anda buat. Contoh, Anda mau buat sebuah variabel. Kalau variabel itu bebas ya mau namanya seperti apa, tapi harus sesuai penamaan. Contoh gini, nama, nama. Nah gini, sama dengan, nah kalau kita string itu biasanya ada koma atas gini, putut pamilih widakdo. Nah ini saya buatkan sebuah string ya. Terus cara manggilnya gimana? Nah biasanya kalau mau cepet itu bisa langsung disebut di sini di printnya ini. Ketik aja nama variabelnya ini, ya nama ya. Saya ketikkan di sini nama. Ya, saya save, baru saya run modul di sini. Nah, run modul. Nah, dia akan muncul di sini ya, outputnya. Nah, tuh, putut pemilih widakdo. Ya. Artinya apa di sini? Ini variabel ya. Nama ini variabel. Kalau Anda mau rubah-rubah boleh nggak singkat-singkat? Boleh. Suka-suka programmernya, suka-suka yang buat. NM. Ini boleh nggak? NM itu singkatan Pak, nama boleh. Karena nama kepanjangan. Tapi ingat, pemanggilannya harus sama di sini. Ya. Ini NM. Nah, gini. Nah, Pak, apa yang terjadi Pak kalau seandainya saya salah mendeklarasikan variabel atau salah manggil? Contoh, tadi kan saya rubah tuh Pak, nama jadi NM. Di sini tetap nama. Nah, maka kalau saya running, itu biasanya error. Nah, error kan? Di sini dia bilang. Nah, jadi dia bilang nama itu tidak dikenal, not defined. Tidak terdefinisi gitu. Itu siapa gitu loh. Logikanya gini deh, kita tuh kan manggil orang nih, manggil nama orang ya kan. Namanya siapa? Misalnya namanya Rahmat. Nah, kita manggil panggilan aja MD gitu. Mat kan gitu atau enggak panggil mat. Kalau dia Rahmat kan enak masih mat kalau kayak nyambung kalau kita biasanya. MD gitu. Dia sih, oh, siapa nggak kenal gitu. Nah, makanya saya juga selalu bilang jangan berkata kasar itu yang kemarin di pertemuan awal. Jangan panggil dengan binatang gitu ya. Itu udah kalau saya udah salah kaprah gitu. Ya, etikanya nggak bagus ya. Jadi sini untuk penamaan variabel itu harus sama. Jadi ya apa yang dipanggil sama dideklarasikan sama. Jadi Pak, kalau seandainya di sini saya klik nama, tiba-tiba di sini NM ya sama error juga gitu loh. Kenapa? Karena yang di print beda, yang di variabelnya beda gitu. Ya, running lagi. Nah, pasti dia sama NM yang dikenalin. Nah, NM yang nggak dikenalin. NM tuh siapa gitu. Ya kan? NM tuh siapa? Nah, itu namanya nama ya variabel. Oke. Nama. Nah, gini. Oke, di Python itu saran saya ini gini nih, kalian buat namanya komen. Nah, komen ini penting banget deh buat kalian yang masih belajar programming. Dengan cara apa? Bikin pagar. Nah, gini, input, ya. Kalau Anda mau tulis selain input, boleh nggak manual? Boleh Anda ingat-ingat tambah. Atau Anda buat ini deklarasi variabel ini. Nah, gini boleh. Ini saya klik kasih tanda misalnya contoh output. Nah, gini. Atau kamu boleh
tampilan. Kalau biasanya orang tuh kan bingung, aduh output apa bahasa Inggris gitu, ya kan? Nah, tampilan. Ini boleh seperti ini ya, tapi tanda pagar ini hanya berlaku untuk satu line gini, ya. Dia hanya berlaku untuk satu line. Begitu Anda enter ke bawah gini, maka tampilan tersebut terbaca oleh si komputer, ya. Makanya hashtag untuk pagar tadi itu hanya berlaku satu line aja gitu, ya. Jadi jangan Anda taruh di bawah gitu. Tujuannya apa sih? Ada ini Pak, pagar ini. Karena nanti kalau coding Anda banyak, nih sampai bawah. Saya contoh gini ya, sampai bawah, panjang ke bawah gini, ya kan? Codingan Anda penuh di sini. Tiba-tiba Anda error di bagian proses misalnya. Ya Anda bisa tinggal cari pakai Ctrl F. Nah, di sini. Ya kan? Contoh saya tadi errornya di output. Saya ketik aja output. Baru saya klik find next. Nah, dia ke bawah. Nah, saya ingat di sini gitu loh. Ya. Itu tujuannya. Karena nanti kalau kalian ngoding itu barisnya nggak hanya cuma sebar 2 baris, 3 baris, 5 baris. Itu bisa sampai ribuan baris gitu loh. Mungkin kalau yang sudah pernah ngoding web sudah tahu tuh banyak banget barisnya Pak sampai ke bawah gitu, ya kan? Makanya boleh kalian gunakan namanya komen. Komen ini tujuannya buat mempermudah kita sih ngingat ini bagian mana. Makanya kalau saya biasanya kalau ngoding itu saya tulisin seperti yang kemarin juga, input, ya kan, proses, output. Nah itu ya, proses, output, ya kan. Nah di sini ini saya selalu terapkan ke diri saya untuk disiplin buat itu. Tujuannya apa sih? Biar nanti kalau nanti Anda proyekkan ketemu dengan proyek lama Anda nggak bingung kalau ngembangin. Oh, ini bagian inputnya, oh ini bagian prosesnya, ini bagian outputnya, ya. Itu terapkan aja di diri Anda juga. Karena saya juga ngasih best practice-nya buat kalian, biar nanti kalian tuh nggak langsung coding ke bawah terus lupa di baris mana ya, gitu. Ya. Nah, untuk penamaan variabel, ya nih saya jelaskan lagi. Untuk variabel itu nggak boleh ada spasi di sini, gini. Nama mahasiswa gini misalnya. Ya, gini. Itu nggak boleh. Ya, kalau saya running pasti error nih. Nah, invalid sintak langsung muncul di error di sini, nggak di sini lagi, ya. Di sini kenapa? Karena di sini ada spasi. Spasi ini termasuk karakter ya sebenarnya. Nggak boleh. Kalau Anda ingin ngebuat ini, saya saranin kasih underscore di bawah gini. Nah, gini. Ya, nama mahasiswa di sini. Jadi, kalau mau lebih mudahnya itu gini nih. Ntar saya zoom kan. Nah. Ya. Itu nama underscore mahasiswa, ya. Nama mahasiswa, ya. Nah, gini, ya. Jadi nggak boleh ada spasi di sini ya, nggak boleh ada kosong ini, nggak boleh. Nah, nggak boleh ya. Itu dia error. Gitu. Terus kalau saya singkat-singkat boleh. Jadi contoh, kalau saya sih biasanya gini nih, NM, MHS, nah gitu-gitu. Nama mahasiswa gitu. Pak boleh gitu Pak? Boleh. Itu suka-suka programmer ya. Jadi yang tahu tuh programmernya. Biasanya kalau saya tahu tuh di NMMHS, baru contoh lagi NIM, ya kan. Contoh nggak aja saya mahasiswa deh, ya kan. NIM saya 2020 bla 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 gini, angka, ya kan. Nah, nanti di sini tinggal manggil ya. Nah, ingat pemanggilannya, ingat seperti saya bilang tadi harus sama dengan yang ada di atas. Ya, NIM. Terus ini ada NM MHS, ya kan. Nah, kalau saya running, di sini, nah muncul ya nama sama NIM. Pak, saya mau bolak-balik Pak. Bebas, suka-suka Anda. Yang penting yang di outputnya di sini. Aduh, NIM-nya duluan. Oke, NIM-nya duluan. Saya pindahkan aja ke atas. Ini. Nah, NIM nama mahasiswa ya. Sini. Kalau saya running ya, ketuker. Karena susunan juga penting deh dalam sebuah pemrograman outputnya. Jadi permintaan user itu kita penuhin aja. Bisa nggak NIM-nya duluan? Gitu. Oh bisa. Bisa nggak prodinya duluan? Oh bisa gitu. Jadi sesuaikan aja. Kalau kita sih fleksibel. Yang penting programnya itu dipakai dan kita dibayar. Kalau saya sih gitu. Oke, di sini ada nama siswa dan lain-lain ya. Ingat variabel nggak boleh ada spasi. Terus saran saya itu gunakan variabel yang mudah Anda ingat ya. Jangan langsung berpikir pokoknya saya mau bikin yang ribut-ribut gitu. Ya. Jangan, kalau ribut-ribut itu nyusahin diri sendiri. Dan juga saran saya jangan panjang-panjang gitu ya. Panjang-panjang gini, nama mahasiswa ini kayak kalau mau saya ini kurang tepat sih. Nama mahasiswa SI gitu. Waduh, panjang banget deh ya. Jangan. Kalau saya tuh Anda ingat bikin variabelnya mudah lah. Nanti kebiasaan sih kalau saya ya.
Jadi kalau nama saya itu bisa NM, MHS sudah cukup. Tapi kalau Anda membedakan ya boleh pakai SI ini. Tapi disingkat aja gitu loh. Ya. Satu lagi dia nggak boleh sama ya variabelnya. Contoh, Pak, kalau seandainya variabelnya sama gimana Pak? Dia ter-override. Override itu artinya tertumbuk. Ya, contoh nih ya. Lihat ini. Saya buat nama variabel sama tapi isinya beda di sini. Ya. Yang satu namanya Putut, yang satu namanya Rohmat dah. Rohmat. Nah, contohnya Rohmat. Kira-kira yang keluar apa outputnya? Ya. Di sini, oh sorry, yang bawahnya lupa dirubah dulu. NM. Biar enak nama deh. Dan biar kalian enak nanti sih. Saya nanti pas belajar kan bingung. NM itu apa Pak? Aduh, saya kebiasaan sih. Nama. Nah, saya running ya. Kira-kira yang keluar apa? Si Putut atau si Rohmat? Saya kan saya running. Nah, tuh yang keluar si Rohmat. Loh Pak, si Putut di mana Pak? Si Putut ini itu ter-override atau terhapus. Nah, saya jelaskan lagi, program itu tuh dari atas ke bawah. Dari atas sini ke bawah dia gini. Nah, begitu dia nemu, oh namanya pertama variabel nama namanya ini, ya kan? Tiba-tiba dia pas dia jalan lagi, ketemu dengan variabel yang sama di sini. Namanya udah berubah jadi Rohmat. Maka pas ditampilkan di sini namanya Rohmat. Ini. Nah, tapi kalau seandainya gini nih, saya print out-nya saya taruh di sini, Pak. Gini. Maka dia berurutan keluarnya. Ya, berarti pertama pas di dalam garis ini sampai sini, dia nyebutkan dulu nama itu namanya Putut di sini. Ya kan? Terus dia jalan lagi, tiba-tiba nama dirubah menjadi Rohmat. Maka pas saya panggil lagi, si Putut tadi udah berubah nama menjadi Rohmat. Biasanya ya. Pasti keluar. Oke, save dulu, oke. Udah saya save dong. Oke, saya save dulu. Jangan lupa di save dulu ya dia kalau habis dari Anda ketik-ketik terus Anda save. Nah, tuh. Lihat di sini dia manggil dulu untuk nama print nama ini muncul. Itu dari yang sini ya. Nih, keluar di sini. Nama dulu. Baru pas dia jalan tiba-tiba namanya berubah jadi Rohmat. Maka dia berubah di sini, pas dipanggil di sini munculkan NIM dan nama. Nah, di sini Rohmat. Nah, itu maka jangan sampai nama variabel Anda itu sama ya. Kalau bisa beda-bedakan aja. Ya. Nah, itu. Sini ya. Jadi itu strateginya. Contoh ada prodi deh saya tambahin biar enak. Nah, ini saya contoh sistem informasi. Nah, gini ya. Dia nggak usah pakai titik koma ya di ujung-ujung belakangnya. Jadi dia kalau untuk Python tuh dia nggak pakai titik koma. Saya juga sering dulu kebiasaan gara-gara sering ubah-ubah seperti pakai Java, pakai PHP itu bisa ada titik koma kan, jadi kebiasaan gitu. Maka kalau kadang-kadang saya error ya itu biasanya kebiasaan saya ikut gitu, terikut ya. Nah gini, ingat prodi. Nah di sini ya, kalau saya running, nah muncul di sini. Nah ya, name duluan, nama, baru prodi. Itu sesuai dengan output yang saya minta di sini. Ya. Nah, terus untuk pembelajaran selanjutnya ini untuk deklarasi ya. Untuk deklarasi nama dan lain-lain. Itu harus berhati-hati dengan namanya variabel yang ada di dalam modul. Nah, hati-hati kalau Anda deklarasi atau gini import. Nah, gini, kalau warnanya ini berubah, itu berarti variabelnya nggak boleh digunakan. Kenapa? Karena itu merupakan modul yang ada di Python. Jadi kalau Anda mau pakai import sama dengan misalnya gini, bikin buat variabel, itu pasti error gitu loh. Karena import itu bukan variabel, import itu modul bawaan dari si Python. Nah, nanti coba saya jelaskan nanti ya. Gini ya. Nah, jadi kalau kita bikin file baru lagi, nah gini, itu jangan lupa bikin file save as dulu ya, save as kalau mau bikin baru lagi. Saran saya nanti projectnya bisa banyak. Jadi saran saya Anda harus pinter banget untuk manajemen folder Anda ya, jangan sampai tertumbuk apa-apa tertumbuk nih sama file baru. Saran saya tuh beda-beda kan, bikin aja programnya, 1 program belajar, 2 program kalkulator, 3 program tambah-tambahan. Itu dibuat sendiri-sendiri gitu ya. Jadi biar nggak saling nabrak. Kalau Anda mau gabung gimana Pak? Ya boleh, cuma kan kurang tepat lah. Nanti Anda bingung sendiri gitu. Karena pengalaman saya tuh begitu saya udah banyak program ya, itu bingung ya mana ya kemarin ya program tambah-tambahan ya. Nah gitu. Kurang dan bagi dan seterusnya. Oke, yang ini pertama satu ya, ini variabelnya bersifat string. Nah, terus tiba-tiba kalau Anda menggunakan contoh gini ya, kemarin yang tambah-tambahan dulu deh, ini saya jelasin lagi.
misalnya sini A sama dengan 10 yang kemana ya? 10. B sama dengan 20. Nah, Pak, boleh nggak Pak saya buat variabel di sampingnya gini? Boleh nggak ya? Kita coba dulu. Ini nggak boleh. Error tuh kan nggak boleh karena ditekan variabel. Enter aja boleh. Nah gini. Terus Anda buat nih C sama dengan A plus B ini, ya kan? Baru print out-nya saya biar lebih enak. Ini aja print C. Kira-kira apa yang keluar? Yang keluar adalah, wah lihat ya. Nanti jangan panik. Nah, lihat di sini. Nah, 30 ya kan? Langsung keluar nilainya. Oh, 10 tambah 20 itu 30. Ya. 10 tambah 20 30. Nah, nanti kalau ketemu dengan yang bersifat string, saya contoh tiba-tiba ada yang iseng nih. Pak, saya buat gini aja, Pak. Nah, gini nih. Itu yang terjadi nanti malah dia 10 tambah 20 jadi 1020 coba. Boleh nggak ya? Yang saya coba. Nah, lihat ya. Jadi 1020 di sini. Nih. 1020. Ntar saya minimizekan deh biar enak dilihat nih. Terlalu lebar ya. Sorry. Nah, nih. Nah, gini ya. Nah, kenapa? Karena di sini dia berbentuk string ya. Ini string. Ini string. Ntar saya bisa nggak sih pakai hashtag di sampingnya? Masa bisa deh. Nah, nih. String. Oh, boleh. Jadi kalau kalian mau belajar, tapi ini untuk nanda-nandain aja sih. Boleh seperti itu. Ya. Setelahnya boleh Anda tambahin sebuah komen. Biar nanti, aduh Pak, ini yang bikin saya ribet tuh yang di sini. Anda boleh tandain. Ya, tandain dengan ribet di sini, boleh. Itu nggak dibaca oleh komputer ya, oleh si Python-nya. Nah, nanti kalau seperti ini gimana? Anda punya teknik namanya di konversi. Tulis saja di sini int, integer ya. Nah, gini. Nah, ini integer. Nanti yang variabelnya yang tadi itu string itu otomatis dirubah ke format angka. Jadi sini nanti dia jadi angka. Coba saya running. Jadi 30 dong jawabannya harusnya. Nah, benar kan? Dia jadinya 30 ya. Nah, di sini. 30 ya. Makanya saya bilang tadi pertama harus tahu dulu cara konversinya dan lain-lain. Nah, itu cara deklarasinya ya. Jadi perhatikan yang tadi saya jelaskan, variabel nggak boleh ada spasi gini, nggak boleh ya, mahasiswa gini nggak boleh ya. Terus variabel nggak boleh sama ya, bukan dalam artian waduh Pak kalau sama gimana nih, nanti biar kalian itu nggak ribet gitu loh ya. Terus ada name, ada prodi ya kan, itu variabel. Nanti tipe-tipe datanya nanti ditentukan di pertemuan kita selanjutnya ya, nanti saya jelaskan. Karena ada float, ada string, ada integer ya, dan lain-lain ya. Itu nanti kita coba saya jelaskan. Nah, biasakan aja untuk bikin komen dulu ya, komen-komen di sini. Jadi nanti kalau kalian nyoba itu enak. Dan usahakan ada seperti ini ya, input, proses, output ya. Boleh diikutin dari saya atau Anda punya ide-ide sendiri boleh ya. Mau ganti-ganti bahasa juga boleh. Ini suka-suka Anda ya. Seperti itu. Makanya saya bilang kemarin itu tergantung yang Anda mau seperti apa. Nah, terus saya jelaskan yang terakhir nih, yang terakhir ya, karena memang saya lebih perjelas lagi. Nah, ini ada data, ada source code, ya kan? Compiler, baru object data, dan execution, ya kan? Ini maksudnya yang mana? Nah, ini seperti ini loh. Ya, nah ini saya contohkan. Jadi, variabel di sini, ini kan kalau bahasa saya, maaf ya, ini statis. Harus diketik di coding, Pak. Tapi saya mau di input. Nah, yang kemarin saya ajarin gini ya, ketik input, dalam kurung. Nah, gini. Masukkan nilai A. 2. Nah, ini boleh copy paste juga boleh sih. Tapi dirubah ya variabel penamaannya. Nah, ini. Nah, ini. Ya kan? Maka kalau kita running, itu nanti berupa inputan di sini kita bisa mainan di outputnya nih. Nah, itu namanya inputan. Nah, coba saya running dulu. Nah, di sini enaknya Anda bisa lihat ya di sini. Nah, itu dia bisa kita ketik. Nah, kita ketik. Sesuaikan dong kalau di integer. Kalau Anda ketik string ini error dia pasti, ya. Boleh dicoba, ya. Jangan takut error. Intinya pokoknya jangan takut error. Kalau saya sih coba-coba dulu. Oke, saya coba 80.
Baru dia jalan ke bawah kan, habis nilai A, oh dia deteksi nih, suruh input. Jalan lagi yang kedua, nah nilai B, oke saya tambahkan lagi. 90, enter. 170, nah dia langsung ke bawah sini. Nah, enak kan? Nah, berarti bahasanya inputan yang ini, data ini, itu masuk yang mana? Yang ini, yang di bagian dekat execution. Pas di execution, dia kan di sini kan, itu kita input datanya di sini, masukkan ke sini, hasilnya di sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi data di sini, di sini, ya, input ke sini, hasilnya sesuai. Nah, seperti itu. Rumus-rumusnya seperti apa? Ya tergantung permintaan ya. Kalau saya di sini kan buat tambah-tambahan. Kalau mau dikali juga boleh ya. Itu nanti kita pelajarin di pertemuan selanjutnya ya. Minimal kalian paham dulu cara running ya, run modul run modul. Ketik aja F5 boleh langsung cepat. Jangan lupa dia setiap kita nambah sebuah variabel gini itu atau variabel ya. Saya nambah variabel D deh. D sama dengan 30 ya. Nah, itu jangan lupa di save. Ctrl S ya, kalau yang belum terbiasa file save ya. Kalau saya sih lebih cepat Ctrl S gitu ya. Jadi nanti runningnya langsung jalan gitu ya. Seperti itu. Terus gimana Pak kalau D ini saya udah buat tapi saya nggak panggil? Ya nggak apa-apa, tetap jalan gitu ya. Nanti aduh itu tapi nggak efisien ya. Jadi kalian jangan bikin variabel yang nggak dipakai terus ditulis di situ, kurang kerjaan namanya ya. Udah di situ nggak dipanggil lagi gitu loh. Ya Anda bayangin ada orang di situ, terus Anda nggak panggil gitu loh ya. Oke, mungkin itu kali ya. Ada lagi nggak ya? Ntar saya cek. Kalau ini lebih ke arah pengenalan aja sih, demo dan lain-lain. Oke, saya lanjutin lagi dikit deh, soalnya biar kalian juga paham. Oke, terus gimana Pak cara belajar yang di web tadi yang Bapak jelasin? Ini contoh ya yang ini. Nah, enaknya di Web3 School atau website yang lain tuh banyak yang saya taruh di RPS, Anda bisa coba. Itu bisa Anda copy paste aja contohnya. Gitu. Contoh nih, deklarasi variabel nih ya. Nih. Saya tinggal ambil codingan yang ada di sini nih. Nah, ini ya. Kalau saya mau nyoba yang tadi ini tinggal copy. Bisa. Contoh saya mau ngambil agak-agak beda deh. Bentar. Nah, ini boleh saya panggil. Nah, ini ya. Saya copy ini. Sorry. Saya copy. Langsung saya paste aja di sini. Nah, saya paste di sini. Nah, ini saya save. Running. Nah, jalan kan? Nah, itu enaknya kalian belajar di internet sih sebenarnya. Jadi kalian tuh bisa nyoba ya. Tapi ingat, kalian nggak boleh merapikan ini. Contoh dengan struktur data yang berbeda-beda. Contoh, habis ada gini, Anda pakai tab gini. Nah, ada tab gini nih. Oh, biar bagus, Pak. Biar di Word lebih rapi. Ini error. Kalau Anda running, dia masih error. Tuh, unexpected indent. Kenapa? Karena Anda harus ngikutin struktur yang ada di Python. Nggak boleh Anda bikin-bikin sendiri, merapiin gitu. Karena nanti contoh seperti ini ya, pemrograman yang if, ada if di sini. If A sama dengan 0. Titik 2 gini. Atau Anda enter, dia kan ada jarak tab di sini. Nah, Pak di atas ini jaraknya dikesamping sini gitu. Ya kan? Ini. Ya kan? Itu kalau Anda rapiin bertujuan baik sih Anda, wah saya mau rapiin Pak biar lebih rapi. Itu error malah ya. Anda rapiin gini, itu error. Ini error ya. Ini error ya. Makanya Anda ikutin pas begitu di titik 2 enter. Nah, ketika di situ di sini. Nah, di bagian titik-titiknya itu ya, di sini ya. Jangan dicoba-coba untuk merubah lah ya. Nanti error. Yang error ya nggak bisa jalan dong ya. Jadi itu contoh dari saya. Nanti kalau Anda mau coba-coba tuh boleh ke sini nih. Nah, ke Web3 School tuh boleh, ke Petani Code juga boleh, ke mana lagi ya? Ke Gek itu juga boleh, for Gek itu juga boleh. Ada di saya di RPS ya. Nah, ini contohnya ada banyak di sini. Nah, ini untuk if else. Nih contoh ya. Nah, sampel nih. Bentar, saya ambil yang nah ini aja. Copy paste aja. Nah, ini enaknya kalau kalian tuh belajar sendiri lebih cepat juga sih. Nah, nih saya copy paste aja. Nah, boleh nggak saya rubah-rubah ini Pak? Boleh. Run dulu ya, saya coba run. Ting. 33 A dan B are equal. Karena di sini kan dibilang 33. Nah, B lebih besar dari A nggak? Oh enggak kok sama. Nah, berarti dia
A dan B itu equal karena di sini A sama dengan B berarti equal. Ya, tiba-tiba nih B-nya lebih besar. Saya coba jadi 700 ini 7.000 deh. Berarti benar nggak? Kan running. Berarti kan B lebih besar daripada A. Karena bahasa Inggris rubahlah bahasa Indonesia boleh. B lebih besar dari A gitu, ya kan? A dan B sama. Jadi enak sih kalau saya, Anda tinggal modif. Nah, saran saya buat teman-teman tuh pahami namanya ATM ya. Jangan diikutin yang codingannya maksud saya. ATM itu adalah ini aja deh biar nanti codingan jalan print. ATM sama dengan amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi amatin dulu tuh punya teman Anda atau dari web Anda gitu ya. Teman saya udah jadi tuh, coba saya lihat dong. Amati, tiru, modifikasi. Jangan copy paste, beda lagi tuh konsepnya ya. Copy paste ya nol, karena nggak punya karya, Anda berarti nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Nah, run. Nah ya, oh sorry dia harusnya masuk CanDB ya, saya pindahkan dulu deh. Sorry. Nah di sini ya. Amati, tiru, modifikasi. Nah itu ya dari saya. Jadi konsepnya itu sebenarnya kita belajar itu tuh ya amati, tiru, modifikasi. Saya juga sama, saya juga belajar dari website, saya juga belajar dari buku ya. Jadi dari sumber-sumber yang mau saya tuh bisa saya pelajari. Jadi saya nggak berfokus tuh hanya dari dosen. Saya belajar dari orang, dari teman, ada yang bisa saya pelajarin gitu loh ya. Karena kalau Anda berfokus ke saya aja ya, jujur aja, itu waktunya terbatas. Makanya ada video pembelajaran, ada e-book dan lain-lain ya. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Nanti kalau kita ada pertanyaan atau kalian ada pertanyaan ya, boleh kalian tanya saya di kelas, boleh. Tanya aja, ya jangan takut. Pas saya takut tanya nanti malah dicap. Waduh, enggak. Justru saya senang kalian bertanya. Tapi ingat sesuai dengan topiknya. Topiknya kalau misalnya bicara tentang Python ya Python. Tapi kalau Anda penasaran dan itu harus OOT, ya bilang aja, oh maaf Pak, saya harus keluar dari topik dulu Pak. Saya penasaran banget Pak dengan Python yang ini gitu. Nah, itu boleh izin. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya akan cari jawabannya ya. Mungkin sekian dulu perkuliahan kita kan. Pertemuan kita online ya, kelas online kita ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.